Science fiction, sebuah genre yang tidak tersentuh sama sekali di Indonesia. Secara teknologi, kita belum mampu. Secara budget, kita belum mampu. Mungkin mampu, tapi kalian tahu sendiri seperti apa keadaan kita ya. Tapi bisa-bisanya ada orang gila yang bikin science fiction dengan format TV series plus kerjasama sama Netflix. Gimana jadinya tuh? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah TV series, bukan film, tapi seperti biasa non-spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton TV series atau film apapun itu, mau dari lokal atau internasional, mending mampir dulu ke channel Ngelantur, karena ini versi non-spoiler. First impression gue kayak gimana. Dan jangan lupa juga, yang belum join grup Telegram, join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya udah gue taruh di bawah. Dan kalian bisa ngobrolin seputar film dan TV series bareng 2000-an Ngelantur Corps yang lain. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke sebuah TV series berjudul Nightmares and Daydreams. Dan kami butuh orang-orang seperti kami. Untuk menyelamatkan kemanusiaan. Ya, gue baru aja kemarin bikin top 5 film terbaiknya Joko Anwar versinya Ngelantur. Kalian bisa cek nih videonya. Dan ya terakhir kita lihat filmnya itu kan Siksa Kubur ya. Masih di tahun 2024. Tapi di tahun yang sama, Joko Anwar kembali mengeluarkan karya terbarunya dia, tapi dalam format series. Dan kalian bisa tonton di Netflix dengan jumlah total 7 episode. Judulnya itu Nightmares and Daydreams. Mungkin sebelumnya gue pengen ucapin terima kasih dulu buat Netflix yang udah undang gue. Gue sangat-sangat terhormat menjadi bagian dari 14 konten kreator terpilih dari Indonesia yang bisa ikut screening dari series yang satu ini. Dan tentunya kemarin gue dikasih kesempatan buat ngobrol langsung sama Mas Joko Anwar. Kalau kalian pengen lihat kontennya, ditunggu aja videonya dari Ngelantur berikutnya ya. Tapi ingat, meskipun gue sangat-sangat terhormat karena Netflix undang gue sebagai salah satu dari 14 konten kreator yang terpilih, gue akan menjadi Ngelantur seperti biasa. Gue akan bilang kalau misalnya jelek-jelek, bagus-bagus, dan kalian lihat pendapat gue mengenai series yang satu ini kayak gimana. Seperti yang udah gue bilang tadi, ini series totalnya ada 7 episode. Dan tiap episodenya itu berbeda. Secara cerita berbeda, judulnya beda, karakter utamanya beda. Bahkan secara timeline, secara latar waktu dan latar tempatnya juga berbeda setiap episodenya. Dan awalnya memang gue kira ini seriesnya model-model series antologi. Jadi buat kalian yang gak tahu, series antologi itu adalah yaitu setiap episode itu pasti beda-beda ceritanya. Tapi tenang aja, ketika kalian nanti sampai di episode 7, episode terakhir dari series ini, kalian baru akan kebuka pikirannya, ternyata ini bukan series antologi. Ya, ternyata ini masih ada satu kesinambungan, ada satu konsep, ada satu blueprint yang Bang Joko Anwar siapkan untuk mengejutkan kalian semua. Ya, meskipun yang digaung-gaungkan sama para masyarakat, sama para konten kreator lain mengenai series ini adalah series science fiction, sci-fi. Gila, Indonesia jarang banget nih bikin series sci-fi. Coba kalau kalian tahu, coba bisa nggak kalian sebutin film atau series dari Indonesia yang science fiction? Gue jamin kagak ada yang bisa jawab di kolom komentar. Coba aja tulis deh. Tapi ya mungkin orang gilanya di situ. Kayak anjir, kok bisa ada sutradara yang seberani ini dengan ide yang super duper gila, ide yang super duper absurd. Tapi tenang aja, Joko Anwar tetaplah menjadi Joko Anwar dengan menyelipkan isu keluarga di setiap episodenya, dengan menyelipkan hal-hal yang sangat-sangat relatable buat masyarakat Indonesia. Jadi ya memang meskipun science fiction tetap dengan nuansa kearifan lokal. Jadi gini, mungkin dengan setiap episodenya yang berbeda-beda ya, kalian bisa menemukan di setiap episodenya itu selalu dimulai dari satu keluarga, sebuah keluarga. Dan kita ngomongin build up-nya pelan-pelan. Seperti biasa, Bang Joko Anwar slow burn, karakternya seperti apa. Kayak misalnya di episode 1 gitu. Episode 1 mengenai sopir taksi. Nanti di episode berapa ada yang tukang ambil kerang di pinggir pantai. Nggak pernah ada sutradara-sutradara lain yang bikin film lewat profesi-profesi seperti ini. Ya, ini uniknya dari series ini, meskipun ngomongin konsep di belakangnya itu adalah science fiction. Tapi ya, buat kalian yang ngefans sama Bang Joko Anwar dan udah nonton film-filmnya dia sebelumnya, kalian harusnya udah paham lah karakternya seperti apa dengan mensisipkan kritikan terhadap pemerintah, terhadap sebuah profesi, terhadap strata sosial. Dan kalian tahu sendiri juga kan, kalau Joko Anwar itu selalu buat film, karakternya itu selalu dikasih shape shifting tuh. Shape shifting dalam artian dikasih workshop, karakter ini lahirnya seperti apa, sekolahnya di mana,
pekerjaannya apa. Itu jadi timeline hidupnya tuh bakal dikasih tahu sama Bang Joko Anwar, dibuat sedemikian rupa, di crafting karakternya sehingga ketika kita nonton sepersekian waktu kehidupan karakternya di episode yang kita tonton, dari cara dia dialognya, cara dia acting, itu kita bisa merasakan pengalaman seumur hidup itu seperti apa. Jadi sangat-sangat realistis dan gak terkesan fake atau dibuat-buat sama sekali. Itu yang gue suka dari Joko Anwar. Tapi, nah sekarang kita masuk nih ke kritikan pertama dari gue mengenai series yang satu ini. Di episode 1, ketika gue nonton udah sampai habis ya, gue langsung bilang, sampah. Mohon maaf. Mohon maaf ya Netflix ya. Di episode 1 ya, episode 1 gue kayak, sampah men. Bahkan ini gue langsung ngomong ke Bang Joko Anwar pas gue lagi ngobrol, nanti kalian nonton aja deh. Gue bilang gue gak suka episode satunya dari series ini karena idenya terlalu gila dan terlalu absurd. Gue kira mungkin science fictionnya soft, gak yang kenceng banget yang tiba-tiba kayak ada alien di depan lu, gak gitu. Gue kira ya paling time travel biasa kan gitu kan. Tetap fokusnya ke karakternya, kehidupan Indonesia. Nanti ada science fiction dikit-dikit lah dimasukin gitu. Gue kira. Ternyata di episode 1 lu kayak udah, lu akan menemukan sebuah makhluk yang lu bisa, sesuatu yang di luar Nurul. Dan gue yakin lu pada yang baru pertama kali nonton episode 1 dan lihat makhluk ini langsung ngomong what the hell. Itu yakin banget gue, karena nggak ada men film atau series Indonesia manapun yang berani bikin kayak gini, kecuali sinetron Indosiar ya. Kalau itu beda kasta, itu kalau mau bikin naga terbang berapi-api juga itu masih make sense lah kalau di sinetron Indosiar. Tapi kalau di series yang proper kayak Netflix gitu, yang kenapa Netflix mau kerja sama Bang Joko Anwar untuk membuat sebuah ide gila ini? Artinya kan Bang Joko Anwar gak sembarang bikin ide, gak sembarang bikin konsep gitu. Pasti dia ada sesuatu yang bisa mengconvince Netflix buat kerja sama gitu. Tapi mohon maaf nih, di episode 1 tuh kayak gue ngeliat CGI-nya, buset, jelek men CGI men. Visual effect kayak aduh kenapa sampah begini. Gue paham Indonesia tuh belum bisa di level di titik ini untuk membuat makhluk seperti ini, untuk membuat cerita dan konsep segila yang ada di otaknya Joko Anwar. Gue tahu Bang Joko itu otaknya dewa lah, dia canggih lah, dia genius men. Kalau ngomongin secara ide, secara kreativitas gitu. Tapi kan harus ada penunjangnya. Secara budget, secara teknologi menurut gue kita belum mampu. Makanya ketika gue liat makhluk yang di episode 1 kayak gue mikir, kenapa harus dipaksa? Kenapa nggak pakai cara yang lebih soft? Kayak kalau kalian nonton series Three Body Problem, itu kan nggak ngomongin science fiction, ngomongin encounter antara manusia dengan alien. Tapi yang dijelaskan selama season satunya itu adalah prosesnya. Gimana cara manusia bertemu dengan alien? Ada politik di situ, ya kan? Ada ngomongin mengenai sejarah. Itu kan lebih make sense, lebih bisa diterima sama masyarakat Indonesia ya. Nggak perlu CGI yang kayak mind blowing, alien yang aneh-aneh. Kalau kalian lihat di poster kayak gini kan, apa ini? Gue kayak gue pertama kali nonton tuh bener-bener sekaget itu gitu loh. Dan gue yakin banget Bang Joko tuh sebenarnya bisa main aman sebenarnya untuk lebih memilih main di politiknya, lebih main di dramanya. Karena kalau kalian nonton setiap episode di series ini ya, selalu dimulai dari keluarga, dan keluarga itu di build up dengan sangat baik. Karakternya bagus, emosionalnya ada. Tapi di episode 1 meskipun kita dimulai dari seorang supir taksi, dia taruh ibunya itu di panti jompo. Dan ketika penonton masuk lebih jauh ke dalam konsep yang ditawarkan sama Bang Joko Anwar, di titik itulah yang membuat gue, kenapa harus dibuat kayak gitu? Kenapa maksa? Apakah emang pengen mendobrak industri perfilman di Indonesia? Kayak ini parameter kita di sini dan kita nggak bisa tembus-tembus tuh untuk membuat sebuah genre yang baru, karena kita selalu terjebak dalam horor lokal. Makanya Bang Joko Anwar juga lagi mau pensiun dari film horor. Makanya dia pengen dobrak supaya Indonesia terbuka lagi nih sama itu. Gue setuju banget. Gue sangat respect banget sama apa yang dilakukan sama Bang Joko Anwar. Seriously. Dan gue juga tahu sih, mungkin ini adalah kesempatan once in a lifetime di mana Netflix kasih kesempatan. Karena kalau misalnya Netflix kasih kesempatan untuk bisa Bang Joko Anwar lebih bermain di ranah yang nggak pernah disentuh sebelumnya sama film Indonesia, ya kenapa nggak digunain? Gue setuju dengan idealisnya seperti itu. Tapi ya itu, secara eksekusi lagi-lagi gue harus kritik. Man, CGI-nya sejelek itu kalau buat gue pribadi. Apalagi kalau kalian compare sama kayak Stranger Things atau Hollywood punya, jauh banget men. Dan yang bikin gue lebih kagetnya lagi ketika gue ikut screening kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Joko Anwar bilang CGI mengenai makhluk yang kayak bikin gue mind blowing tersebut dibuat selama 2 tahun bos. Jadi setelah pengerjaan ini nggak main-main 2 tahun, dan gue nggak habis pikir kok bisa lu 2 tahun selama itu tapi CGI yang dihasilkan jelek. Kalau buat gue, apakah memang bakat kita terbatas gitu loh? Gue mikir kayak Jalex Rosa aja kalau kalian tahu tuh bisa bikin anime jadi live action
dengan budget seadanya, tapi supaya kelihatannya lebih mulus, padahal ya nggak sesusah itu dia buatnya. Apalagi ketika di episode 1, meskipun di build up-nya bagus ya, mengenai keluarganya dapat banget tuh. Tapi ketika udah mulai ada makhluk yang kayak gini, terus terlalu lambat fasenya. Gua nggak tahu ini mau ceritain tentang apa. Dialog-dialognya masih terlihat kelemahan Bang Joko Anwar di film-film sebelumnya, yaitu masalah artikulasi masih sangat-sangat terasa masalahnya. Dan bahkan beberapa adegan yang super duper simple di sebuah apartemen itu masih kelihatan pakai green screen, dan green screen-nya bener-bener murahan. Gua nggak tahu kenapa kayak gitu. Itu di episode 1. Tapi untungnya ketika gue nonton episode 2, episode 3, episode 4, gue makin menyelami setiap karakternya. Dan untungnya memang di episode 2, 3, 4, 5 tuh lebih dibikin soft ya. Science fictionnya makhluk itu kayak cuman di episode 1. Dan nanti di episode 7 tuh mulai gilanya lagi. Tapi di 2, 3, 4 tuh gue mulai ngerasa Bang Joko Anwar lebih bermain di setiap karakter yang berbeda-beda ini. Konflik-konflik umum yang sederhana yang sering kali kita ketemu di kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang membuat gue sebagai penonton bisa masuk ke perspektif seriesnya dengan konsep science fiction yang masih bisa diterima, tapi kita masih bisa relate. Beda tuh sama episode 1 yang kayak what the hell gitu. Dan favorit gua ya, itu di episode 4 dan 5 ya. Episode 4 lu bisa lihat production set lagi-lagi. Kalau ngomongin secara visual, estetika, Joko Anwar kagak ada lawan. Sinematografi, dewa, production, dewa. Lu bayangin, Bang Joko Anwar bilang di salah satu episode yang berlokasi di Muara Angke ya, di pinggir pantai tuh, di situ kan menceritakan profesi yang tukang ambil kerang. Nah, itu kerang-kerangnya bener-bener pakai kerang beneran. Jadi dibutuhkan kalau nggak salah 7 atau 12 truk. Gue lupa. Tapi ya pokoknya ya 7 atau 12 truk untuk mengangkut kerang-kerang dan dibangun pedesaannya seperti apa, landscape-nya seperti apa, dan ditaburin tuh kerang-kerangnya untuk menjadi kesan realistis. Inilah emang tukang ambil kerang gitu. Itu anjir keren banget men. Ditambah lagi setiap aktor dan aktris di series ini tuh selalu on point. Kenapa? Karena memang aktor bintang semuanya. Dan gue yakin kalian udah sering lihat wajah-wajahnya, udah familiar. Terutama kayak episode 5, Kiki Narendra lagi, Sultan Hamonongan lagi sebagai anak bocil selalu dipakai. Bos, lu mau film horor lokal pasti ada dia, mereka berdua. Bahkan nanti Dilan juga ada lagi nih si Sultan Hamonongan. Ya tapi at least acting yang deliver tuh berhasil banget membuat gue emosi tuh kayak acak-adul lah. Terutama episode 5 tuh wow men. Lu nanti nonton deh, episode 5 tuh bisa bikin gue emosional. Banyak adegan yang bisa mencengangkan gue dengan science fictionnya, tapi nggak merusak momen kepercayaan gue terhadap seriesnya. Fokusnya tetap ke konflik keluarganya dulu nih, baru di build up lagi cerita, baru di extend lagi. Dan ceritanya gue selalu tangkep lah, Bang Joko Anwar selalu kreatif untuk mengolah cerita yang gak pernah kita temukan di film-film sebelumnya. Ya mungkin kalau saudara lain kayak lebih template aja, udah cerita begini, kita bikin aja kayak gini. Yang penting orang Indonesia suka, yang penting cuan datang ke gue. Kalau Bang Joko Anwar enggak, dia selalu bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Dan workshop atau shape shifting yang diberikan sama Bang Joko Anwar tuh memang selalu berhasil untuk membuat setiap karakter tuh dinamis banget. Apalagi episode 4 gue tuh suka banget men. Ya terutama di situ ada cameo-nya Bang Joko Anwar juga. Nanti kan bisa lihat deh. Karakternya kalau yang songong itu kenapa bisa songong? Itu lebih make sense aja kita lihat itu. Ada yang introvert, bener-bener introvert, ada yang lucu, ada yang humoris, kerasa humorisnya, dan itu dinamiknya sangat-sangat berjalan dengan sangat-sangat asik untuk kita lihat. Nah, tapi meskipun di episode 2, 3, 4, 5, 6 tuh mulai gue suka ya bisa masuk ke dalam setiap karakter di series ya. Episode 7 ketika mulai reveal, ini yang membuat gue, ini kan gue nontonnya pas lagi screening ya bareng Netflix ya. Ya, bagus lah. Untuk Indonesia tuh kayak baru, revolusioner. Harus ada yang ngelakuin ini, mau nggak mau. Dan yang pertama, udah pasti nggak bisa perfect, nggak bisa matang. Lu ngelakuin ini pertama kali, men. Nggak ada sutradara yang berani bikin kayak gini, men. Dan ketika lu pengen memulai sesuatu yang baru, ya lu nggak bisa expect langsung luar biasa, langsung perfect. Nggak bisa, pasti harus dimulai dengan berbagai macam masalah yang tentunya gue kritik hari ini. Dan semoga ke depannya gue harap tuh visi dan misinya Bang Joko Anwar benar-benar bisa terlaksana, di mana banyak sutradara baru di Indonesia, banyak genre baru yang terbentuk, orang udah nggak takut-takut lagi bikin science fiction, udah ada barometer yang baru lewat series ini. Itu yang gue tangkap sih. Tapi ya episode 7 balik lagi ya, kayak lagi-lagi gue mind blowing, tapi secara eksekusi tuh kurang banget sih. Bener-bener kayak CGI-nya jelek,
Meskipun secara praktikal tuh banyak yang keren ya. Nanti lihat deh, practical effect yang dipakai tuh realistis. Tapi ketika memakai CGI itu kelihatan, kerasa, kentara banget deh antara visual effect sama practical effect. Practical effect selalu bisa dibikin secara mulus, realistis, tapi pas CGI, aduh men, ini kayak memang kita belum bisa lah selevel sama negeri-negeri lain deh. Dan secara fase penceritaan di endingnya pun gue ngerasa kayak terlalu diburu-buru, terlalu dipadetin. Dan secara reveal momen yang harusnya bisa bikin wah gitu kan, itu potensial sekali tapi gak dijalankan sama Bang Joko Anwar, jadi kerasanya kurang. Entah dari scoringnya, sinematografinya, di bagian reveal momen itu yang harusnya menurut gue bisa diperdramatisir lagi sehingga penonton bisa dibikin iya, itu yang sangat-sangat kurang. Dan kemarin pas lagi screening Bang Joko Anwar juga bilang mengenai apakah mungkin ada season keduanya atau gimana. Pokoknya idenya tuh udah ada di Bang Joko semua, dan gue yakin ya dia udah paling jenius lah kalau masalah bikin konsep seperti itu. Dan secara konsep itu gila, gue ngeliat Bang Joko tuh emang buset dah nih orang kayak one of a kind gitu. Kita harus punya sutradara kayak gini. Tapi gue nggak yakin ya apakah kedepannya Indonesia bisa bikin semua konsep yang ada di otaknya Bang Joko Anwar mengenai season 2. Karena ketika gue mendengar semua idenya yang gue nggak bisa spoilerin buat kalian, itu kayak what the hell man, ini ide gila sih. Tapi gue nggak yakin kayak secara teknologi, secara budget kita mencukupi. Tapi ya semoga aja kita harapkan, dan kita dukung terus. Kalian wajib banget nonton series ini. Ini sebuah gebrakan baru, masa depan yang baru untuk industri perfilman kita. Kita dukung terus sineas-sineas seperti ini. Dan Bang Joko Anwar juga bilang gak cuma dia yang ngedirect, banyak sutradara baru yang dia pilih untuk mendirect setiap episode dari series ini kan. Kita harus apresiasi, kita berikan kesempatan buat anak-anak muda. Let's go, kita lanjutkan berkarya Indonesia. Oke, buat kalian yang nanya, final score untuk series Nightmares and Daydreams menurut Ngelantur, gua kasih 6,2/10 alias kurang. Kenapa dikurang? Karena lagi-lagi gue selalu komparasinya selalu sama Hollywood. Dan kalau kita ngomongin science fiction, artinya challenge-nya semakin berat untuk menyamai apa yang ada di atas kita. Science fiction dari Hollywood udah gila-gilaan, dan ya kita masih di level 6,2. Tapi untuk Indonesia, damn, ini harus kita pertahankan. Oke, jangan lupa buat yang belum join membership community, mulai dari 1.000 per hari kalian bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi seputar plot, sinematografi, dan pemahaman mengenai perfilman lainnya di membership Ngelantur. Oke, sisanya kita debatin di kolom komentar. Kalau kalian udah nonton, kalian tulis di kolom komen pendapat kalian gimana, rating dari kalian gimana, kita diskusin aja, kita debatin, kita saling adu argumen biar ada dialektika dari para Ngelantur Corps. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.